kami ingin menyampaikan dua hal, Bapak Pimpinan, yaitu terkait dengan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024, dan yang kedua adalah laporan keuangan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pimpinan bahwa ini supaya yang pokok-pokoknya saja, dan kebetulan juga ada beberapa hal yang kami siapkan dalam bentuk slide ini sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri Agama, sehingga nanti ada beberapa slide yang kami akan skip. Ya, next. Kami ingin melaporkan ada 6 hal terkait dengan evaluasi ini. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan penyelenggaraan haji, profil kesehatan jemaah haji, petugas, obat, dan perbekalan kesehatan. Lalu angka kesakitan jemaah haji, angka kematian, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Next. Ini mungkin barangkali kami skip saja, Pak. Tadi secara umum sudah disampaikan oleh Pak Menteri, dan ini adalah terkait dengan kebijakan tahun 2024 terhadap jemaah haji, di mana sebelumnya adalah pelunasan terlebih dahulu, lalu setelah itu baru pemeriksaan kesehatan gitu. Tetapi di tahun 2024 diubah, yaitu dilakukan pemeriksaan dulu ketika calon jemaah haji itu adalah istitoah, maka baru melunasi terkait dengan biaya haji. Ya, next. Terkait dengan kebijakan jemaah haji untuk kesehatan ini memang ada perubahan. Kalau dulu adalah dilakukan check up gitu, maka berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 508 tahun 2024, ini ada 3 hal juga yang dilihat. Yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaan kognitif. Ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir pada lansia. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan mental. Ini adalah untuk mengidentifikasi demensia, orientasi, daya ingat, dan juga konsentrasi. Sementara yang terakhir adalah pemeriksaan activity daily living atau sering disebut ADL. Ini adalah lebih kepada bagaimana melakukan identifikasi kemampuan melakukan aktivitas harian secara mandiri. Ya, next. Lanjut. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9, kalau kita coba lihat bandingkan bagaimana umur ya, dari kelompok umur, memang di tahun 2024 ini relatif agak turun ya, 37% dibandingkan tahun 2023. Namun kalau kita coba lihat di dalam atau bandingkan di 2017, 2018, dan 2019 memang masih cukup tinggi. Ya, next. Ini adalah terkait dengan jemaah haji yang memiliki penyakit atau komorbid di tahun 2017 sampai dengan 2024. Memang di sini kalau kita coba lihat secara umum tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jemaah haji yang memiliki penyakit di kisaran rata-rata adalah 72%. Lanjut, kita next saja. Kalau kita coba lihat dengan mekanisme kebijakan di dalam pemeriksaan calon jemaah haji, memang di sini ada penurunan, Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya penyakit jantung di tahun 2023 itu adalah 9.061, tetapi di 2024 ini adalah 7.076. Sementara kalau asma itu adalah sebelumnya ada 1.983, sementara di 2024 ini adalah 9.958. Sementara kalau penyakit paru ini adalah 1.161, sementara di 2024 adalah ada 494. 3 penyakit ini sebenarnya adalah penyumbang kesakitan terbesar dan kematian juga, sehingga dengan begitu maka di sini akan terjadi penurunan. Nanti kami akan laporkan di slide-slide berikutnya. Lanjut, ya lanjut saja, Bapak Ibu. Untuk petugas kesehatan ini adalah ada 284 PPIH bidang kesehatan. Dan ada 1.644 tenaga kesehatan di kloter. Jadi ada 1.644 kesehatan kloter yang telah ditugaskan di 551 kloter. 544 ini kloter adalah dengan 3 tenaga, 1 dokter dan 2 perawat. Ya, next.
Untuk obat-obatan, Bapak Ibu, ini kami mencoba untuk mengelompokkan dua. Yang pertama adalah paket embarkasi. Ini untuk obatnya ada 60 jenis atau 60 item, sementara untuk perbekalan kesehatan ada 36. Untuk paket di Arab Saudi, paket jemaah dan petugas itu ada 9 item, sementara untuk paket tas kloternya ada 43 dan obat-obatan yang ada di KKHI itu ada 292 item dan perbekalan kesehatannya adalah ada 279. Ya, next. Ini yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau kita coba lihat bagaimana kesehatan jemaah haji di kloter, sektor maupun bandara sampai dengan terakhir penyelenggaraan haji ini, kumulatif pelayanan kesehatan di kloter di sini terjadi penurunan dibanding dengan tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2023. Begitu juga untuk di sektor kesehatan dan di kesehatan bandara. Ini menurun cukup drastis dibanding tahun 2023. Ya, next. Ya, kalau dilihat dari kesehatan jemaah haji di KKHI maupun di Arab Saudi, ini memang ada tren yang berbeda. Kalau di KKHI di sini terjadi penurunan, sementara kalau di rumah sakit Arab Saudi memang terjadi peningkatan. Kenapa? Karena mekanismenya kemarin kami coba lakukan perubahan. Kalau dari kloter itu adalah dibawa ke KKHI dulu, KKHI baru yang merujuk ke rumah sakit. Sementara kalau kemarin agar penanganannya bisa lebih cepat, dari kloter itu bisa langsung merujuk ke KKHI kalau memang itu adalah dibutuhkan pelayanan dengan pelayanan atau dengan alat-alat yang cukup canggih. Ya, next. Kesehatan jemaah haji saat safari, wukuf, serta masa Arafah, Musdalifah, dan Mina, ini juga terjadi penurunan yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, memang ada mekanisme yang berbeda. Di samping itu juga memang terkait dengan dampak dari mekanisme pemeriksaan kesehatan melalui istitoah tadi. Ya, lanjut, next. Pemeriksaan istitoah yang lanjut, pemeriksaan istitoah yang diubah tadi itu mekanismenya juga kalau kita coba bandingkan di tahun 2023 dengan jumlah 209.782 jemaah, ini ada 0,368, sementara kalau 2024 dengan 213.275 plus PIHK 27.000, ini 0,216, sehingga dengan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan perubahan kebijakannya tadi juga berdampak pada penurunan kematian bagi calon jemaah haji. Next, ini tadi yang kami laporkan Bapak Ibu, penyebab kematian pada jemaah haji memang paling besar itu adalah jantung, disusul paru, dan shock akibat infeksi. Tadi seperti yang di slide sebelumnya, ketika dilakukan istitoah itu memang ada penurunan terkait dengan 3 penyakit ini. Ya, next. Ini adalah gambaran bahwa jemaah haji yang meninggal didominasi dengan riwayat penyakit jantung sebesar 38,2%, lalu hipertensi dan diabetes itu mencapai 38,8%, sementara kelompok penyakit paru ini adalah 6,5%. Ya, lanjut. Kelompok usia, kalau kita coba lihat Bapak Ibu, yang kurang dari 40% itu adalah 0,7%, sementara kalau 40 sampai dengan 49% adalah 18,9%, dan lebih dari 60% itu mencapai 80,5%. Ini kalau dilihat dari tempat kematian. Lanjut, next. Rumah sakit Arab Saudi menduduki peringkat pertama, yaitu mencapai 80,5%, sementara di hotel 12,6%, disusul tenda atau di sini di Mina 2% dan perjalanan 1,5%. Ya, lanjut.
Kalau dilihat dari provinsinya, terhadap jumlah kematian jemaah berdasarkan provinsi, 3 besar itu adalah diduduki oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sementara untuk yang selanjutnya diduduki oleh Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jambi. Nah, beberapa upaya penurunan tadi secara umum sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Lanjut saja. Kami langsung ke terkait dengan laporan keuangan. Bisa next? Ya, laporan keuangan ini jumlah alokasi dana di tahun 2024 ini dulu diuji oleh Pak Ansori dan Pak Abidin, Bapak. Jadi alhamdulillah disetujui sebesar 427,5 miliar dan realisasinya adalah 83,4% atau 356,6%. 356,6 miliar ini untuk 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah untuk obat-obatan. Itu realisasinya adalah 65,3. Di Komisi 9 aja ini. Oh gitu ya, baik. Ya. Itu mungkin barangkali Bapak yang dapat kami sampaikan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.